channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penjahat Klausa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Warung Gaib di Tepi Jalan. Aku adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah. Setiap hari kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong tidak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, aku dan 3 temanku, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, aku dan Sony selalu bareng. Karena jalur rumah kami hampir searah, kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Lalu tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajakku untuk mampir bila ada warung nanti, karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi dan sangat sunyi, namun malam ini sangatlah berbeda. Biasanya saya pulang jam 12:30 saja, tidak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya tepiskan pikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Malam ini memang begitu sangat dingin sekali. Aku mengurangi kecepatan sepeda motorku karena dingin yang membuat konsentrasi menjadi buyar saat mengendarai motor. Lalu tiba-tiba Sony yang di depanku pun berhenti. "Motor kamu kenapa, Son?" tanyaku kepada Sony. "Tadi aku tidak lihat ada polisi tidur gede sekali. Terus aku hantam saja, makanya aku berhenti untuk mengecek. Takut kenapa-kenapa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setauku ini jalan tidak ada polisi tidurnya. Dan aku dari tadi di belakang kamu juga tidak melihat kamu menghantam apapun," seru saya. Aku berusaha meyakinkan diri dengan apa yang aku dengar dengan memeriksa lingkungan sekitar. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony tidak mungkin bercanda, karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar, ternyata hanya aku dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu yang membuatku heran dan penasaran. Namun tak lama dari kejauhan, samar-samar lampu 5 watt dan begitu semakin dekat. Itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya kami berhenti dan mampir ke warung tersebut. Saat aku turun dari motor, tiba-tiba kakiku tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki menjadi sakit.
Sudah faktor dingin dan sedikit kecapean membuatku tidak melihat adanya papan kilometer itu. Lalu kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja, lalu kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun hanya tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanyaku. "Iya, Mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujarku. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu itu. "Oh ya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi ya, dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut mas-mas ini. Masih hangat loh, Mas," ujar ibu warung itu. "Iya, Bu, terima kasih," jawabku. Lagi-lagi ibu itu hanya tersenyum kepada kami. Lalu aku mengambil tahu isi itu. Kebetulan memang sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Hal yang luar biasa ketika mencicipi hidangan yang sangat enak dan tidak pernah kutemui kala itu. Seperti biasa, sehabis makan saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Namun beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan, hehe," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat kami menuju motor, lagi-lagi aku tersandung papan kilometer. Oke, kali ini aku benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung, aku pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan pun masih terasa sepi. Hujan rintik-rintik sepertinya tidak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan aku berpisah dengan Sony, dan rumahku masih agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumahku tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena aku kelelahan kali ya, gumamku. Sesampainya di rumah, aku sholat isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Aku pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP-ku berdering, ada panggilan masuk. Ternyata itu dari Sony. "Tadi kamu merasa aneh tidak selama kita perjalanan pulang?" tanya Sony melalui telepon. Iya sih," jawabku. "Kirain aku doang, Dit. Motorku pas dicek di rumah, ternyata tidak ada yang rusak. Padahal tadi aku menghantam polisi tidur gede banget, coy," ujar Sony. "Ya syukur deh, Son. Sorry nih, aku capek sekali. Aku tutup dulu ya. Besok di kampus saja ngomongnya," jawab saya. "Oh, oke Dit," ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuatku bingung, akhirnya aku memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Seperti biasa, alarm HP-ku pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh.
mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya saya karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa ekspresi. Aroma busuk seketika menyelimuti seluruh ruanganku. Aku mencoba fokus pada penglihatanku, dan betapa terkejutnya aku saat melihat sebuah piring yang ada di tengah sosok si ibu. Sebongkah daging dengan belatung menggeliat terlihat di depan mata. Tubuhku terasa lemas dan tidak bisa teriak sama sekali. Perlahan sosok bapak itu melambaikan tangannya kepadaku tanpa berkata apapun. Tolong, tolong! Dengan sekuat tenaga aku berteriak, namun suara tidak bisa keluar. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Aku mencoba untuk membaca ayat-ayat yang aku bisa sambil memejamkan mata, berharap sosok itu pergi. Dan memang benar saja, ketika azan subuh berkumandang, aroma busuk pun menghilang dan sosok itu juga. Singkatnya, pagi pun menjelang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Aku berencana berangkat melewati jalan yang semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya aku pun sampai di jalan yang kemarin aku lewati. Ternyata jalan ini tidak sepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah aku mendekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM12 yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat kami semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditubuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah aku berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas aku melihat rambutnya yang panjang dan bergaun putih. Itu membuatku gemetaran dan aku cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena aku belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya aku berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya?" ujarku. "Iya mas," jawab ibu itu. "Jalan sekitar sini pun sangat ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya?" gumamku dalam hati. "Ini mas nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesananku. "Iya bu, terima kasih ya," jawabku. Rasa penasaran membuatku bertanya kepada ibu itu. "Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali ya? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanyaku. "Oh, tidak dek, kalau malam di sini lumayan rame. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam," jawab ibu itu. "Oh, begitu ya bu," ujarku. "Memangnya kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya aku pun menceritakan kejadian yang semalam aku dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, "Dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tidak berbentuk mas, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri."
Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja, Mas. Mas itu sebenarnya tidak makan apa-apa, ungkap ibu itu menjelaskan. Aku sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini aku merasakan hal seperti semalam, Bu, kataku. Ya, kemana-mana harus banyakin doa ya, Mas. Ibu itu memberi saran. Setelah mendengar penjelasan dari ibu warung itu, aku pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamarku tadi pagi itu bukan halusinasi, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Beberapa hari kemudian, aku menceritakan kejadian yang aku alami ke Sony, dan ia juga mendapat gangguan yang sama. Semenjak saat itu, kami sebisa mungkin pulang kuliah sebelum maghrib. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Warung Gaib Tepi Jalan. Semoga kisah kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita kalau bepergian selalu berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.